Pembelajaran FK 139. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah, cara pembuatan, dan manfaat dari ekoenzim. Selamat menyaksikan. Pengertian ekoenzim adalah produk hasil fermentasi yang berasal dari bahan organik seperti sisa buah, sayuran, dan gula yang dicampurkan dengan air. Proses pembuatan ekoenzim melibatkan mikroorganisme alami seperti bakteri dan ragi yang membantu mengurai bahan organik tersebut dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Fermentasi ini biasanya berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada kondisi dan jenis bahan yang digunakan. Dalam proses ini, bahan organik dipecah menjadi enzim, asam, dan senyawa-nyawa lainnya yang bermanfaat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah ekoenzim. Menurut sebuah studi yang diterbitkan di AgriWorld Journal, ekoenzim pertama kali dikembangkan oleh Dr. Rusukon Punpenfong. Ia merupakan seorang pendiri Thai Organic Farming Association yang telah meneliti sejak tahun 1980. Rusukon ingin menghasilkan enzim dari sampah organik yang dapat dimanfaatkan menjadi pembersih serbaguna. Rusukon mengembangkan teknologi ini untuk memanfaatkan potensi penuh dari organisme tanah dengan menggunakan limbah organik yang difermentasi untuk pemupukan tanaman dan pembasmi hama. Pada dasarnya, ekoenzim adalah hasil fermentasi limbah organik yang melibatkan gula, sisa buah, sayuran, dan air. Limbah organik yang difermentasi ini disebut sebagai garbage enzyme yang kemudian dikenal sebagai ekoenzim. Enzim atau sampah yang diciptakan oleh Rusukon adalah zat organik kompleks dari rantai protein dan garam mineral serta hormon juga. Berdasarkan penelitian Rusukon, proses katalitik selama produksi ekoenzim menghasilkan gas ozon 3 yang mengurangi karbon dioksida di atmosfer. Itu juga mengurangi logam barat di atas awan yang menahan panas sehingga mengurangi pemanasan global. Rusukon diketahui telah terlibat aktif dalam penelitian ekoenzim selama lebih dari 30 tahun, sehingga ia dikenal sebagai pencipta ekoenzim. Halo. Jadi sekarang kita akan menunjukkan cara pembuatan ekoenzim. Nah, pertama kita harus menyiapkan bahan-bahan dan alat untuk pembuatan ekoenzim terlebih dahulu. Nah, untuk alatnya sendiri kita membutuhkan timbangan, pisau, talenan, dan wadah atau toples. Dan untuk bahannya kami memerlukan air, cairan molase, dan juga sampah organik. Setelah menyiapkan bahan dan alat, potonglah sisa kulit buah menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya, tuangkan gula merah atau gula molase seberat 60 gram. Selanjutnya, kita masukkan 600 ml air ke dalam toples.
Setelah menuangkan air dan gula molase, tambahkan 180 gram kulit buah dalam toples. Setelah memasukkan kulit buah ke dalam toples, tutup kembali toples dan diamkan selama 3 bulan untuk masa fermentasi. Hasil akhirnya akan menjadi seperti ini. Nah, ekoenzim yang sudah dibuat tadi dapat dimanfaatkan untuk apa aja sih? Ekoenzim yang sudah dibuat tadi dapat dimanfaatkan untuk pembersih alami, yaitu sebagai deterjen pencuci pakaian, sabun cuci piring, bahkan pembersih lantai. Di bidang pertanian, ekoenzim juga dapat digunakan sebagai pupuk serta pestisida alami. Menjelaskan cara menggunakan ekoenzim. Cara ekoenzim tersendiri ada 3 cara menggunakannya. Yang pertama untuk sebagai pembersih, yang kedua sebagai pupuk, lalu yang ketiga sebagai pengusir hama. Lalu untuk yang pertama sebagai pembersih sendiri, caranya yaitu campurkan ekoenzim dengan air dengan ketentuan air sesuai kebutuhan masing-masing. Lalu yang kedua cara menggunakannya sebagai pupuk, yaitu dengan mencampurkan ekoenzim dengan air lalu semprotkan atau siram kepada tanaman yang akan diberikan pupuk. Lalu yang terakhir cara sebagai pengusir hama, yaitu semprotkan campuran air dengan ekoenzim kepada area tanaman yang terdapat hama. Sekian video dari kami, semoga videonya bisa bermanfaat. Terima kasih.